Oke. Selamat pagi semua. Jadi ini ada tambahan sedikit kuliah untuk yang lalu. Saya akan menjelaskan kemarin ada pertanyaan tentang Fourier basis function ya. Saya akan bandingkan dengan Hadamard supaya karena yang Hadamard ini lebih singkat, jadi cuman image-nya 4x4, kalau yang contoh Fourier itu kan sampai 64x4, 64. Jadi basis functionnya sampai 4096 ya. Jadi ini supaya Anda memudahkan pengertiannya juga. Kemudian saya akan membandingkan juga Fourier dan W-flat. Di sini juga saya tambahkan Walsh transform karena sebetulnya Fourier ini kan sifatnya periodik ya. Jadi untuk mengambil contoh Fourier agak ribet karena dia ada bilangan kompleksnya. Jadi saya pakai yang kontinu itu Walsh transform ya. Oke. Jadi sebetulnya kenapa sih ada transformation ya? Sebenarnya kegunaan transformation itu paling tidak ada 4 ya. Yang pertama untuk mensimplify solution ya. Misalnya seperti contoh misalnya ada menghitung Y sama dengan E pangkat X. Ini bisa disamakan dengan menyelesaikan ln Y sama dengan X, ln X sama dengan X. Tinggal lihat di kita bisa langsung dapat nilai Y misalnya. Terus selain itu transformation itu juga sering digunakan untuk compression, jadi to get smaller amount of data to be stored ya. Kemudian juga transformation itu sering digunakan juga untuk mendapatkan object features ya. Dan yang terakhir juga transformation itu untuk meremove noise. Makanya kemarin kita belajar filtering juga ya di domain frekuensi dengan Fourier ya. Nah, pertama kali saya akan membahas dulu tentang Hadamard dan Fourier basis function ya. Nah, Hadamard ini rumusnya seperti ini, kelihatannya panjang tapi sebenarnya ini mirip juga dengan Fourier. Ada fungsi X-nya waktu menghitung Hadamardnya, kemudian inverse-nya juga kita ada HUV-nya di sini. Nah, yang mesti dihitung cuman ini aja, kelihatannya panjang tapi sebetulnya ini simple ya. Jadi ini merupakan nilai sigma BI X. X sama U ini adalah koordinat ini ya, sudah ada jelas. Jadi kita tinggal mencari pengertian apa itu BI ya untuk nilai X ya. Sebenarnya BNZ itu adalah bit yang ke N dari satu binary presentation set ya. Jadi misalnya setnya 6 ya, misalnya setnya 6 itu kalau binary kan 110 ya. Jadi ada 3 bit. Maka bit yang ke 0 adalah sama dengan 0, bit yang ke 1 adalah 1, bit yang kedua adalah 1 ya. Jadi nilai yang di sini ini pasti nilai yang mulai dari sigma ini pasti berkisarnya hanya antara -1 sampai 1, -1 atau 1 ya. Karena di sini kalau enggak 0 1 gitu ya. Kemudian kalau disigmakan misalnya -1 pangkat berapa saja kan sama dengan tergantung dari pangkatnya ya. Kalau pangkatnya genap maka dia 1, kalau pangkatnya ganjil -1. Kalau 0 dia nilainya juga 1 ya. Kalau 1 dia -1. Jadi nilainya kalau enggak 0 di sini -1 atau 1, sehingga kalau dijumlahkan pasti antara -1 sampai 1 ya. Nah, atau 0 juga ya. Nah, jadi basis functionnya jadi seperti ini ya. Nah, ini kan sama kemarin kita juga punya basis function seperti ini juga yang untuk Fourier ya. Cuma kan ada 2. Yang kalau ini dia karena dia bukan bilangan kompleks, dia cuma punya satu set saja. Jadi ini contoh untuk kalau N sama dengan 4. Jadi ini untuk menghitung H00-nya, H01, H02, H03 dan seterusnya sampai H33 ya. Nah, kalau contoh kemarin kita N-nya 64 kan ya. Jadi jumlah basis functionnya bukan 4x4 tapi 64x64. Jadi banyak. Sebenarnya gunanya basis function ini untuk apa ya? Ya untuk menghitung misalnya
kita sederhana punya citra 4x4 saja, isinya seperti ini ya. Kemudian bagaimana kita menghitung Hadamard transformnya? Kita gunakan basis function itu tadi ya. Jadi menghitungnya seperti ini ya. Jadi H00-nya kan yang tadi masih ingat yang pertama kan nilainya semua 1 kan ya. Nilainya 1, kalau ini 10, kalau ini 101 gitu ya. Jadi di sini 1 minus 1 maksudnya kalau hitam minus 1, kalau 1 1 ya. Jadi di sini makanya kalau untuk ngitung 0 kan 1 semua, jadi dijumlahkan seluruhnya jadi 100. Jadi semua ini dijumlahkan saja semuanya ya. Kemudian dibagi dengan 4 1/n ya. Dibagi dengan 4 ya. Jadi sama dengan 300. Sama H01 tadi kita lihat nilainya 1 1 minus 1 minus 1 kan gambarnya putih separuh, hitam separuh ya. Jadi nilainya ketika dijumlahkan jadi 0. H02 ini kalau nggak salah putih, hitam, hitam, putih. Jadi 1 ini dikali minus 1 ini dikasih kali minus 1 ini dikasih plus 1 semua. Ini juga gitu. 1 nilainya adalah seperti ini ya. Jadi kita bisa menghitung semua nilai dari Hadamard transform itu dengan menggunakan basis function tadi. Ternyata hasilnya adalah seperti ini. Makanya Hadamard transform itu kemudian digunakan untuk compression ya, karena yang 0 ini nggak usah kita simpan, kita cukup menyimpan H00 dan H01 yang nilainya 300 sama 100. Nah, kalau kita mau inverse, maka kita gunakan ini lagi dengan basis function yang tadi juga ya. Jadi dihitung seperti ini, 300 tambah 0, terus ada 100 ini yang 0, yang 01 ya, dibagi 4 sama dengan 100. Dan nilainya akan kembali ke nilai citra awalnya. Itu untuk inverse Hadamard transform. Jadi paham ya, kalau untuk Fourier biasanya selalu ada basis function untuk real, ada basis function untuk bagian imajinernya. Kalau sudah dapat nanti di akar kuadrat real ditambah square dari imajiner, kemudian nilai itu kemudian akan dijadikan sebagai spektrum Fourier dari hasil Fourier-nya ya, seperti itu. Itu tentang yang kemarin tentang basis function ya. Ini yang Fourier, cuma bedanya begini kan, ada 64. Nah, kalau di sini ini cuma dituliskan 4x4, sebetulnya ini yang ke sana kan ini disebut we have 4096 complex basis function. Jadi ke sana ada 64, ke bawah 64. Ini juga ke sana 64, ke bawah 64. Nah, untuk setiap row-nya akan dihitung ini adalah bagian realnya, ini bagian kompleksnya. Kemudian kalau kita menghitung spektrumnya tinggal di akar kuadratkan saja ya. Seperti itu. Nah, ini juga saya beri contoh cara menghitung Fourier transform, rumusnya persis seperti kemarin, juga ada cos minus J ya. Kalau discrete jadi seperti ini, jadi sigma karena tadinya integral. Kemudian ini salah satu contoh bagaimana menghitung Fourier satu dimensi yang nilainya 0, 2, 3, 4. Ini kita dapat F0-nya real, dapat F1-nya kompleks, dapat F2-nya real, dapat F3-nya kompleks ya. Sesudah itu kita hitung nilai spektrumnya. Jadi ini yang kita akan muncul di dalam image satu dimensi ya, tapi ini kebetulan contohnya untuk satu dimensi. Kalau untuk di 2 dimensi sama saja, cuma dia di baris dioperasikan ke baris dan dioperasikan ke kolom. Dan ini contoh cara penggunaan Fourier untuk filtering. Jadi bagian low frekuensi, bagian frekuensi 00 ada di sini, bagian frekuensi tinggi ada di arah yang makin ke kanan, ke kiri ya.
Sehingga kalau kita mau melakukan smoothing, kita hanya melalukan bagian 00 saja, kita dapat gambar yang sangat smooth. Kalau dia agak ke sana, maka dia akan mengcover sebagian dari high frequency, maka gambarnya akan lebih jelas sedikit. Ya. Nah, juga seperti ini. Jadi kalau kita punya gambar ini kan kelihatan kalau sebetulnya ada gangguan yang berupa garis horizontal. Ya, kalau kita Fourier transform, maka garis horizontal ini akan muncul sebagai garis vertikal. Jadi kita tinggal buang saja bagian yang ini ya, kita jadikan nilainya 0 ya. Kemudian kita inverse ya, hasilnya garis-garis itu hilang ya, hanya ada bagian kepalanya yang enggak jelas ini ya. Nah, ini contoh lain dari penggunaan Fourier untuk tekstur feature extraction. Jadi kalau kita punya gambar seperti ini ya, ada misalnya ini ada pola baju yang ada tekstur seperti ini, sebelahnya ini, terus ada begini lagi gitu. Terus kalau kita ingin membuat misalnya yang ini warnanya nanti jadi blue, yang ini jadi red, misalnya gitu, jadi homogeneous ya. Maka ini masing-masing kita transformasi ke Fourier dulu ya. Kemudian kita lihat nanti di sini kita bisa melakukan transformasi ke arah theta ya. Tetanya misalnya kita ambil 30 derajat. Maka ada garis yang seperti ini. Atau tetanya 60 derajat, garis begini. Kita lihat saja sudut berapa yang bisa mengetahui sebetulnya perbedaan antara dua tekstur ini ya. Jadi dari kalau kita sudah dapat satu garis, misalnya kita tentukan tetanya sekian, maka kita tinggal membuat histogram dari titik-titik yang ada di garis ini seperti ini. Jadi ternyata misalnya untuk 30 derajat saja bisa menghasilkan, kalau untuk tekstur yang ini kita menghasilkan peak sejumlah 5 peak ya. Kalau di sini kita rata-rata ada 3 peak lah ya. Jadi dengan demikian kita sudah bisa membedakan antara tekstur ini dan tekstur ini. Selain sudut kita juga bisa pakai radial. Jadi ini misalnya radius ini ya. Jadi histogram yang ada di dalam radius ini saja seperti apa. Kemudian kita lihat kalau peaknya sudah berbeda berarti kita sudah bisa membedakan kedua tekstur ini. Jadi Fourier transform juga bisa digunakan untuk tekstur feature extraction ya. Jadi itu sudah ada contoh-contohnya ya. Nah, kemudian sebetulnya wavelet ya, ada lagi transformasi wavelet. Transformasi wavelet ini sebetulnya merupakan disebut sebagai correction ya, tapi sebetulnya memperbaiki lah. Kalau Fourier saja kita hanya bisa mengetahui sebetulnya di gambar itu ada frekuensi berapa saja ya. Tapi tidak tahu terjadinya di mana. Ya, jadi seperti kalau kita mendengarkan musik, kita bisa dengar ada satu frekuensi tertentu atau nada dengan frekuensi tertentu, tapi terjadinya kapan kita tidak pasti. Contohnya seperti ini ya. Nah, misalnya gelombang atau wave yang seperti ini yang digambar kiri atas ya. Ini sebetulnya gelombang yang terdiri dari sinus atau kosinus yang frekuensinya 5 ya atau 10 atau 20 sehingga kalau dia atau 50 sehingga dia kalau di transform ke Fourier maka dia akan muncul di sini. Di sini ada amplitude yang nilainya 5, ada amplitude yang nilainya 10. Jadi berarti nilai 5, 10, 20 dan 50 ini adalah frekuensi yang ada di gelombang ini. Nah, kalau misalnya gelombangnya beda ya. Jadi muncul dulu yang gelombangnya 5. Sudah itu muncul yang gelombangnya 10 ya frekuensinya. Kemudian muncul gelombang yang 20. Sudah itu terakhir baru muncul gelombang yang 50. Kalau kita transformasi ke Fourier hasilnya juga akan sama. Di sini akan ada, cuma mungkin di sini kurang smooth ya. Tapi sebetulnya di sini juga frekuensinya 5, 10, 20 dan 50. Ya, jadi itu yang dimaksud bahwa Fourier itu kita hanya tahu frekuensi apa saja yang ada di situ ya. Nah, kalau
Fourier itu hanya memberi informasi tentang frekuensi dari sinyal, maka wavelet itu bisa memberikan baik skala maupun frekuensi. Ya. Jadi kalau dari Fourier dari satu gambar jadi satu gambar, tapi kalau wavelet nanti dari satu gambar kita dapat 4 gambar. Ya. Nah, 4 gambar itu nanti kita bisa lihat bahwa masing-masing memberikan informasi tentang apa yang ada di setiap gambarnya. Ya. Nah, di sini Fourier transform ini disebut sebagai periodik atau kontinu. Jadi, kalau kita ingin merubah sesuatu di posisi tertentu, tidak bisa karena akan berpengaruh pada posisi yang lainnya, karena dia sifatnya kontinu. Ya. Nah, sekarang kita lihat misalnya di sini yang akan kita bandingkan Haar wavelet yang not periodic ya, dan Walsh transform yang periodik. Kenapa saya pilih Walsh? Karena kalau Fourier ada kompleksnya, jadi kita mesti sudah dapat bilangan kompleksnya, mesti mengakarkan lagi jadi ribet gitu ya. Kalau ini hampir samalah bentuk basis functionnya ya. Nah, di sini kita akan melihat Walsh basis dan Haar basis ya. Nah, di sini Walsh basis ini seperti Fourier transform, merupakan satu sinyal yang periodik ya, sehingga sulit untuk merubah hanya satu bagian kecil dari gelombang atau sinyal itu. Ya. Nah, ini sedikit tentang Walsh ya. Walsh ini mirip banget sama Hadamard, cuman tadi kalau Hadamard ada sigmanya ya, di sini ini enggak, ya enggak. Makanya dulu kemudian juga dia bagus dipakai untuk compression, makanya dulu selalu disebut Walsh and Hadamard transform, dijadikan satu gitu untuk satu metode ya. Ini hampir sama ya, jadi sama-sama menggunakan bit, sama-sama juga seperti tadi, jadi ini tinggal ngitung dijumlahkan saja ya. Jadi nilainya juga sama antara -1, 0, dan 1. -1 dan 1. Nah, ini misalnya satu input yang seperti ini. Ya. Kalau kita transformasi dengan basis function Walsh yang tadi ya, dan ini tinggal dihitung aja tadi ya basis functionnya, maka hasilnya adalah seperti ini. Terus kalau kita punya function yang lain, cuma beda di sini aja sedikit nih ya. Tapi nilai dari transformasinya beda banget, nggak ada yang sama ya di sini. Kalau dia bersifat kontinu soalnya. Bagaimana kalau sekarang kita transformasi dengan Haar? Ya. Nah, kalau Haar transformasinya seperti ini. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Jadi ini adalah scale functions-nya, ini motherhood-nya, ini delation-nya, ini shift and delete, dan seterusnya. Ini kalau dihitung sampai dengan 8, karena ini kebetulan sampai 8. Nah, kalau kita transformasikan, maka 4 dari 8 komponen ini nilainya sama. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya di sini ada persamaan, ada sedikit yang berbeda. Jadi sudah menunjukkan bahwa akan ada sedikit perbedaan. Ya. Kemudian di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang wavelet. Ya. Wavelet itu mulai dengan scaling function, mother wavelet, dilated mother wavelet, dilated and shifted mother wavelet. Ya. Jadi misalnya scaling functionnya seperti ini, kemudian mother waveletnya seperti ini. Terus kalau didilasikan jadi seperti ini, kemudian kalau digeser jadi seperti ini, sehingga basis fungsinya jadi seperti ini, vektor 11, 11, minus 1, minus 1, 1 minus 1, 0, 0, 0, 0, 1 minus 1. Ya. Nah, ini sama saja kalau misalnya kita untuk ada satu ruang 4 dimensi, kemudian semua vektor yang ada di ruang
4 dimensi itu pasti merupakan linear combination dari basis vektor ini. Jadi misalnya di sini 4 dikali 3, di sini dikali 2, dikasih 1, 4, 5. Itu maka ada banyak vektor yang sebenarnya terletak di dalam ruang dimensi 4 dimensi itu. Nah, kemudian kita juga punya basis untuk Haar vektor, ya. Dia seperti ini. Jadi kalau kita ingin tahu vektor-vektor yang dibentuk oleh wavelet Haar, maka sama saja di sini juga dikalikan dengan sesuatu, kemudian dijumlahkan karena merupakan linear combination. Ya. Jadi seperti ini. Ya. Jadi misalnya kita punya satu vektor x0, x1, x2, x3. Nah ini adalah basis vektor Haar. Ya. Kemudian ini ada nilai A, B dikali C. Nah, kalau kita tahu vektor ini, sekarang kita ingin tahu nilai A, B, C, D-nya gimana ngitungnya. Ya. Ini bisa dihitung dengan piramid Malat. Nanti kita kasih contohnya yang ini sama dengan nilainya A0, D0, D1, D1, 2. Ini sebetulnya A0, D0 itu apa? Ya. Kita bisa hitung dengan Malat piramid algoritma. Jadi ini sebagai contoh misalnya vektornya 6, 4, minus 7, 5. Ya. Maka pertama kali dia dikalikan dengan low frekuensi. Ya. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi kalau ini dikalikan dengan ini 5, 3 ditambah 2, 5. Ya. Kemudian kalau dikalikan dengan ini maka nilainya minus 3,5 sama 2,5. Ya, jadi minus 1. Ya. Kemudian kita lakukan pada low pass filter lagi. Ya, hasilnya ini adalah sama dengan setengah, 2,5 dikurangi 2,5. 3,5. 2,5 dikurangi setengah, jadi 2 ya nilainya. Kemudian dari sini kalau kita lakukan pada Haar frekuensi, jadi ini sebetulnya dia melakukan low pass filter, kemudian high pass filter, maka nilainya adalah 3 ya, H setengah minus setengah, nilainya 3. Kemudian yang ini kalau kita lakukan pada high frekuensi nilainya adalah 1,6. Maka sebetulnya vektor ini itu bisa diperoleh dari 2 adalah A0-nya, 3 adalah D0-nya, ya. Kemudian 1 adalah D11, ya. Yang satu lagi minus 6 adalah D1 atau minus 3 atau 3 adalah D. Nggak kelihatan. D6, ya. D6 adalah D12 ya. Cara ngitungnya seperti itu. Nanti kita ada aplikasi juga kebetulan pakai ini ya. Jadi bisa kita lihat ya. Kemudian sebetulnya wavelet transform itu kalau dilakukan pada matriks ya, pada image gitu, maka kita akan menghasilkan 4 gambar. Yang pertama disebut sebagai low frekuensi, kemudian low high frekuensi. Jadi kalau yang LH ini adalah frekuensi yang horizontal. Kemudian HL di sini hanya yang frekuensi itu kan sama dengan edge ya, edge yang vertikal. Kemudian kalau HH ini yang edge-nya adalah horizontal. Jadi sudah mulai kelihatan detail itu ada di 3 gambar ini yang menggambarkan arah-arah dari edge yang ada di dalamnya ya. Dan ini merupakan aproksimasi, jadi mirip citra aslinya. Nah, ini seperti contoh yang ini. Jadi kalau misalnya gambar ini kita transformasi wavelet ya, pada level yang pertama, ini adalah LL-nya, jadi approximation-nya ya, approximation-nya yang ada di gambar sini. Kemudian kita turunkan lagi menjadi level yang kedua, maka ini adalah lolonya, ini adalah HL-nya. Ya, bisa dilihat bahwa LH-nya, ini bisa dilihat bahwa
garis yang horizontal muncul di sini, tapi garis yang horizontal tidak muncul di sini karena ini bagian yang vertikal, ini bagian yang diagonal, ya seperti itu. Sekarang kita lihat satu contoh dulu. Ini ada satu contoh, misalnya ada di bagian forensik ya, dari tengkorak. Kita ingin tahu sebetulnya ini siapa, ya. Sebelum kita ingin tahu ini siapa, yang paling sebetulnya harus diketahui dia laki atau perempuan. Setelah kita tahu laki atau perempuan, baru bisa dicari kira-kira orang yang hilang di daerah itu siapa saja. Ya. Nah kalau udah ketemu oh ada lebih dari satu orang, maka kita bisa lihat dari giginya, ya kan seperti itu kan forensik ya. Jadi ini sebetulnya dari Nation sampai Berkman ini titik dari ortodonti titiknya Nation sama Berkman. Kita bisa membuat ada kurva seperti ini misalnya. Nah, kita bisa menggunakan Fourier transform ya. Jadi kita menggunakan Fourier transform. Jadi Anda bisa menghitung Fourier transform ya. Ini bisa diikuti tapi saya tidak akan merinci ya karena sebetulnya sudah dipelajari kemarin jadi merupakan perkalian dengan cosinus dan sinus ya. Ada petunjuknya di sini ya. Sebetulnya setelah kita hitung maka kita menghitung nilai CK. CK itu merupakan akar dari kuadratnya AK ya ditambah BK kuadrat sebanyak 16 ya karena dia 32 tapi dia cos dan sin ya. Jadi 16. Kemudian FK ini adalah tangens dari AK dibagi BK. Jadi seperti sudut fasenya. Kemudian ada satu bilangan lagi yang disebut DK yang nanti akan digunakan untuk diskriminan functionnya. Itu merupakan nilai CK dibagi dengan AK dikali 100 ya. Sehingga dengan Fourier transform kita akhirnya mempunyai nilai DK sebanyak 16 ya. 16 DK ini merupakan koefisien yang dapat digunakan untuk parameter satu discrimination function. Nah, kemudian kita bisa menggunakan SPSS ya untuk menghitung K1, K2, K16. Nah, nanti kalau sudah dapat maka kalau nilai D-nya itu adalah positif, maka pasti tengkorak itu tengkorak milik seorang pria. Tapi kalau dia lebih kecil sama dengan 0, maka pasti dia daerah untuk female. Ini contoh pakai diskriminan function. Ini penelitian yang pernah dilakukan oleh Jepang. Kemudian oleh mahasiswa kita, ya, dia melakukan juga dengan wavelet dan membandingkan. Ya, dia di sini dia menggunakan 32 samples. Ya, 32 samples itu kalau kita ambil 44 jadi E0, E1, E2, E3, kemudian yang berikut E4, E5, E6, E7, kemudian E8, E9, dan seterusnya 44, dan dihitung seperti ini, maka kita bisa mendapatkan nilai D0, D1, D2, dan D3, misalnya pakai malat piramid yang tadi. Ya. Akhirnya kita punya 32 koefisien D0 sampai ke D31. Ya, jadi di sini nanti diulang lagi dengan cara yang sama. Ya. Dan ini digunakan sebagai parameter untuk satu discriminant function. Nah, jadi seperti ini. Jadi akhirnya kita punya dua ya. Di sini Fourier sampai 16 dan yang ini D-nya sampai 32. Kemudian kita tentukan dengan cara yang sama menggunakan statistical package. Ya. Dan kita bisa mendapatkan akurasi ternyata. Kalau pakai wavelet ternyata hasilnya lebih baik gitu ya. Saya juga kemarin sempat menanyakan sebetulnya kenapa sih dia bisa lebih baik, apakah memang wavelet itu lebih baik. Mungkin memang lebih baik, tapi di sini saya lihat wavelet ini dia pakai 32 kan, kalau ini cuma 16. Cuman dia pakai ada cosinusnya gitu ya. Jadi ya nggak apa-apalah, biarin saja penelitian mahasiswa. Tapi itu bisa digunakan untuk mengekstrak informasi seperti itu di forensik ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana menghitung tadi
LL, LH, HL, dan HH. Ya kan? Anda bertanya seperti itu. Misalnya kita punya input seperti ini, 4 kali 4, maka nanti nanti kita akan lihat ada lampiran yang bisa menghitung matriks D2, kemudian dilakukan lagi dengan low pass, low and high, ya, kemudian akan dapat matriks 3. Mungkin kita terpaksa pindah dulu nih Bu, untuk menjelaskan yang ini ya, sebentar ya. Di sini contohnya pakai 8 kali 8. Ya, ini dari buah-buahan diambilnya oleh Bu Dina. Nah, cara melakukan wavelet transform pertama kali adalah menggunakan yang disebut sebagai LH filtering ya. Jadi ini low-nya setengah-setengah ya, kemudian high-nya setengah minus setengah ya. Nah, yang kita lakukan adalah mengalihkan vektor dari filtering ini ke kolom yang pertama. Jadi kolomnya adalah ini kan, kolomnya. Nih, 47, 67 sampai 86 ya. Ini dikalikan dengan ini. Jadi yang ini dikalikan ini dapatnya ini, yang ini dikalikan ini dapatnya ini dan seterusnya. Jadi dapat satu nilai kolom baru ya. Semuanya dilakukan untuk 8 kolom ini. Kemudian kita akan dapat satu matriks baru yang ini. Ini kan nilai yang ini kan dapatnya dari ini ya. Terus yang ini dari kolom yang kedua dan sampai dari kolom ke-8. Nah, ini yang warna biru ini adalah merupakan aproksimasi ya. Yang warna merah ini merupakan detail. Jadi kita kumpulin yang aproksimasi jadi satu di atas, yang detail di bawah. Jadi hasilnya seperti ini ya. Yang biru-biru di atas, yang merah di bawah. Nah, dari sini kita lakukan lagi perkalian dengan filter yang sama, tapi arahnya adalah tadi apa? Tadi kolom arahnya baris sekarang. Nah, ini baris. Ini baris. 57, 71, 46 setengah, 36, 54 ya. Dikalikan seperti tadi, dapat baris baru ini kan. Semua sampai baris 8 dikalikan. Jadi kita punya 8 baris baru, maka kita hasilnya seperti ini ya. Nah, ini juga merupakan bagian aproksimasi yang biru, dan yang merah bagian detail ya. Jadi kita kumpulkan lagi ya. Yang biru sebelah kiri, yang merah sebelah kanan. Nah, sesudah itu baru kita bagi 4 ya. Sesudah kita kumpulkan ini, kita bagi 4, maka ini bagian 4 atas ini kita sebut sebagai approximation, bagian ini sebagai horizontal high frequency, kemudian yang ini bagian vertikalnya, yang ini bagian diagonalnya ya. Itu untuk untuk transformasinya, transformasi wavelet ya. Jadi seperti itu. Nah, sekalian saja kalau untuk inverse-nya gimana? Untuk inverse-nya. Untuk inverse-nya kan dari sini nanti kita inverse dapat yang asli ya. Di sini kita menggunakan filter yang seperti ini, low dan high frequency, ya dipisah ya. Di sini kita mengalihkan pada row dulu, separuh row dulu. Ini separuh row yang LL, jadi yang ini. Ya ini juga yang separuh lagi ya. Yang ini, kemudian yang satu lagi yang separuh ini, jadi 4. Jadi yang 4 dikalikan dengan L, yang 4 dikalikan dengan H. Ya kan? Ini. Jadi ini dikalikan ini, dan ini dikalikan ini. Kemudian kita jumlahkan, ini ditambah ya. Kita jumlahkan ya. Hasilnya jadi seperti ini ya.
Nah, ini tadi terhadap apa ya? Terhadap row. Kemudian kita ulang dengan cara yang sama terhadap kolom dan hasilnya nanti adalah matriks awalnya. Ya, kira-kira seperti itu, dikerjakan sendiri ya, boleh dicoba ini. Karena ini contohnya cuma sampai sini. Oke, ini nanti bisa Anda lihat dan Anda coba ya. Kemudian saya kembali lagi ke yang dari input ini kita bisa memperoleh ya dengan cara yang sama dengan cara yang tadi, kita bisa mendapatkan hasil yang ini ya. Hasil ini ya. Tadi kan kita dapat LL, LH, HL dan HH. Ya, seperti ini hasilnya. Kemudian di sini kalau inverse-nya ini tadi L-nya ini hanya ini ya, maka D5-nya jadi kembali ke original image-nya ya. Ini nanti untuk latihan Anda bisa coba sendiri ya. Sekarang saya lanjutkan untuk contoh kalau low pass filter ya. Kalau low pass filter ya dari D5 tadi yang kita peroleh ini ya. Itu kan low pass filter hanya bagian detail saja yang kita smooth ya. Maka bagian LL-nya tetap. Kemudian bagian detailnya kita berlakukan kalau dia lebih besar dari -1/4 maka dia nilainya sama dengan nilai sama dengan X tetap ya. Tapi kalau dia lebih kecil dari -1/4 diberi nilai 0. Jadi sekarang dari sini kita dapat ini kan, -1/4 semua jadi 0. Jadi 0, 0, 0. Nah, setelah dari sini, kemudian Anda melakukan inverse wavelet transform. Anda bisa coba sendiri ya. Dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi kalau tadi nilai awalnya seperti ini, setelah kita lakukan low pass filter hasilnya seperti ini. Jadi ada bagian yang blur di sini ya. Jadi blur, bagian ini berubah menjadi seperti ini ya. Kemudian bagaimana kalau kita melakukan high pass filter ya. Kalau saya melihat high pass filter ada 3 bagian. Di sini salah satu contohnya adalah melakukan high pass filter terhadap satu citra remote sensing ya. Caranya adalah begini. Citra remote sensing itu ada yang resolusinya 30 meter kali 30 meter misalnya Landsat ATM yang dia color ini ya, yang 30 meter kali 30 meter pixel size-nya itu adalah color. Kemudian dia juga ada bagian pankromatik, jadi dia warnanya adalah gray level, tapi resolusinya 15 meter kali 15 meter. Kenapa ini dibuat demikian? Karena dulunya adalah mula-mula hanya ini saja, hanya bagian yang 30 kali 30. Tapi ternyata banyak jalan yang lebarnya itu lebih kecil dari 15 meter. Jadi pada citra yang ini jalan itu seperti termakan oleh semak-semak jadi satu sama semak, jadi jalannya nggak kelihatan ya. Karena itu kemudian kita ingin mendapatkan satu gambar multispektral tapi jalannya jelas. Jadi kita melakukan high pass filter. Caranya adalah kita melakukan wave light hair transformation ya. Jadi ada kita dapat LL, LH, HL, HH untuk citra multispektral. Kita dapat LL, LH, HL, HH untuk pankromatik. Nah, kemudian untuk melakukan high pass filter, maka kita memadukan antara LL multispektral dengan bagian detail dari pankromatik. Ya. Jadi ini multispektral sendirian, yang ini bagian pankromatik. Kemudian kita inverse. Ya. Kita inverse hasilnya ternyata jalannya menjadi lebih kelihatan. Ya. Kebetulan gambarnya saya nggak masukkan. Tapi saya lihat contoh lagi yang lain juga mirip gitu ya. Kalau kita menggunakan untuk mengenhance detailnya seperti itu. Jadi misalnya
Ini ada satu paper ya, nanti mungkin juga saya sertakan saja di Skele untuk fusion dari 2 image ya. Nah, ini masing-masing image ini dilakukan Harvey flat transform, kan dapat, jadi ada 2 image, masing-masing dapat 4 gambar, tadi yang satu juga 4 gambar. Kemudian kita melakukan fusi yang LL dengan LL, kemudian juga fusi yang LH, HL, dan HH itu masing-masing. Kemudian setelah difusi, baru di invert Hart transform ya. Nah, nanti Anda bisa lihat bahwa di sini yang ketika difusi itu yang diambil adalah yang respon koefisiennya itu lebih tinggi ya, lebih tinggi. Mungkin untuk tambahan yang minggu lalu ini saja ya, cukup ya. Ada pertanyaan?